Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela dari jurusan Manajemen MN22M. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya produktivitas. Perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Secara spesifik, menurut Garrison et al. Menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan. Adapun kata Mowen et al. Memberikan definisi perilaku biaya itu sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan apakah biaya perubahan ketika tingkat output juga berubah. Dan menurut Lee berpendapat bahwa pendekatan perilaku biaya mencerminkan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas atau keluaran. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku biaya itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atas perubahan aktivitas atau output tertentu. Dengan kata lain, perilaku biaya itu memprediksi perubahan biaya akibat dari perubahan aktivitas atau output. Nah, selanjutnya ada objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Konsep perilaku biaya ini tidak dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Kata Mowen et al. Berpendapat bahwa langkah pertama di dalam penerapan konsep perilaku biaya ini adalah menentukan objek biaya yang diinginkan. Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang berwujud. Sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat dilihat wujudnya. Oleh karena itu, berbagai objek biaya itu sangat ditentukan secara relatif oleh manajer itu sendiri berdasarkan ketertarikan manajer tentang perilaku biaya tertentu. Langkah kedua, setelah menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver yang mendasari terjadinya suatu objek atau outputnya, baik jumlah ukuran keluaran maupun jenis penggeraknya. Adapun penggerak ini merupakan aktivitas yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya. Misalnya, biaya penanganan material sangat ditentukan oleh jumlah material, di mana semakin banyak material yang ditangani, maka semakin besar biaya penanganan material, begitu juga sebaliknya. Contoh lainnya adalah pengiriman barang dapat diukur dengan satuan barang yang terjual. Dalam pencucian pakaian di rumah sakit dapat diukur dengan jumlah kilogram. Semakin besar suara aktivitas penggeraknya, maka semakin besar biaya yang terjadi. Penggerak aktivitas sebagai penggerak perubahan biaya aktivitas dengan mengukur perubahan output aktivitas atau penggunaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggerak biaya adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas biaya, dan pendapatan. Langkah ketiga terkait dengan perilaku biaya adalah menentukan tentang biaya dan output atau luaran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Misalkan, jika unit yang diproses satu batch produksi mesin pabrik perusahaan adalah 120 hingga 200 unit dan biaya perawatan mesin sebesar 750.000, maka kondisi ini disebut sebagai rentang yang relevan. Sebagai konsekuensinya, biaya perawatan menjadi biaya tetap sepanjang mesin berproduksi dalam kisaran 120 hingga 200 unit. Mowen et al. Berpendapat bahwa rentang relevan ini sangat ditentukan oleh jenis biaya itu sendiri, karena biaya yang berbeda memiliki rentang relevan yang berbeda. Bahan langsung yang relatif mudah disesuaikan mengikuti jumlah unit yang diproduksi, maka bahan langsung ini dapat dengan mudah dikategorikan sebagai biaya variabel dikarenakan perubahannya terjadi secara singkat dan pendek dalam proses produksi. Namun, sewa toko untuk salah satu tempat usaha kedai kopi menjadi sulit untuk disesuaikan secara singkat dikarenakan sewa toko tersebut diperuntukkan dalam jangka panjang, 1 tahun periode atau lebih. Karakteristik biaya ini dapat dikategorikan sebagai biaya tetap dikarenakan durasi rentang relevannya bersifat panjang. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Adapun menurut Lee menambahkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini dikarenakan biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan.
Karakteristik biaya tetap lain adalah discretionary cost atau dikenal sebagai biaya tetap hasil kebijakan perusahaan. Menurut Garrison, biaya tetap jenis ini merupakan biaya tetap yang muncul akibat keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk beberapa periode di masa mendatang. Sebelum aktivitas terjadi, sebagai contoh biaya iklan, biaya penelitian, dan biaya pengembangan manajemen. Biasanya, biaya tetap bersifat kebijakan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga perubahan biaya tetap ini tidak mengganggu tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Menurut Garrison dan Mowen, secara umum biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis penggerak aktivitas tertentu. Sebagai contoh, jumlah unit yang diproduksi, lamanya bekerja, lamanya mesin berproduksi, unit yang dijual, dan sebagainya. Basis aktivitas inilah yang menyebabkan biaya menjadi variabel. Jadi, semakin banyak unit yang diproduksi, semakin besar biaya bahan baku. Maka biaya bahan baku ini dikategorikan sebagai biaya variabel. Oleh karena itu, perubahan biaya disebabkan oleh perubahan tingkat penggerak aktivitasnya. Maka biaya tersebut dianggap sebagai biaya variabel. Nah, yang terakhir ada biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik